Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfaidah, NIM 19040274054 dari Prodi S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Akan menjelaskan tentang arus laut. Adapun pembahasan dalam materi ini terdiri dari pengertian arus laut, faktor penyebab, jenis-jenis arus laut, pengaruh arus laut terhadap iklim, dan fenomena geosfer yang terjadi sebagai akibat dari arus laut. Langsung saja kita mulai pembahasan tentang arus laut. Yang pertama adalah tentang pengertian arus laut. Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang arus laut. Akan tetapi kali ini saya hanya mengambil 2 pendapat ahli tentang arus laut. Yang pertama, menurut Gross, arus laut adalah proses pergerakan massa air laut dari wilayah yang berbeda secara kontinu atau terjadi secara terus-menerus. Sedangkan arus laut menurut Pond dan Picard adalah proses gerakan massa air menuju keseimbangan hidrostatis yang menyebabkan perpindahan horizontal dan vertikal massa air. Jadi, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa arus laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan di dunia. Selanjutnya adalah tentang faktor penyebab arus. Menurut Piers Chapman 2009, meskipun sistem arus dunia sangat kompleks, tetapi ia menyimpulkan bahwa terdapat 2 gaya utama pembangkit arus laut di bumi, yaitu matahari dan rotasi bumi. Matahari memiliki pengaruh terhadap samudra dalam 2 cara. Pertama, matahari memanaskan atmosfer, menciptakan angin, dan menggerakkan permukaan laut melalui gesekan atau friksi. Angin ini cenderung mendorong permukaan air sepanjang arah hembusan angin di atasnya. Meskipun angin cukup kuat mempengaruhi lapisan permukaan, pengaruhnya hanya kurang dari 100 meter kedalaman. Kedua, pengaruh matahari adalah merubah kerapatan atau densitas permukaan air lautan secara langsung dengan merubah suhunya dan atau salinitasnya. Jika air menjadi dingin atau menjadi lebih asin melalui proses evaporasi, maka air laut akan menjadi lebih rapat. Hal ini akan menghasilkan kolam air menjadi tidak stabil, mengakibatkan arus menjadi fungsi densitas. Hal ini juga dikenal dengan sistem sirkulasi termohalin. Rotasi bumi juga mengakibatkan terjadinya arus melalui gaya Coriolis. Gaya ini menyebabkan air dibelokkan menuju kanan pada belahan bumi utara dan menuju kiri pada belahan bumi selatan. Hal ini terjadi karena pergerakan air samudra dipengaruhi oleh friksi dengan bumi pada dasar lautan dan karena kecepatan linier bumi menuju timur nilainya menurun dari maksimum pada ekuator dan mendekati nilai 0 pada kutub. Parsel air pada bidang ekuator bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan rotasi bumi. Jika parsel ini mulai bergerak menuju utara dan tanpa gesekan, maka pergerakannya akan cepat melebihi kecepatan rotasi bumi. Untuk mempertahankan momentum produk dari massa dan kecepatan mengakibatkan pergerakan akan lebih cepat menuju timur ketika menjauhi ekuator. Gaya Coriolis meningkatkan kecepatan arus ketika menjauhi ekuator. Sedangkan menurut Pond dan Picard 1983, arus erat dipengaruhi oleh 2 gaya utama, yakni gaya primer dan sekunder. Gaya primer yang menyebabkan gerak adalah gravitasi, wind stress, tekanan atmosfer, dan seismik. Sedangkan gaya sekunder yang menimbulkan gerak adalah gaya Coriolis dan gesekan. Menurut Gross 1990 berpendapat bahwa faktor penyebab terjadinya arus terdiri dari 4 bagian, yaitu gesekan angin, gaya pasang surut, perbedaan densitas air laut, dan gaya gradien tekanan mendatar serta gaya Coriolis.
Setelah mengetahui faktor penyebab arus, kita akan membahas tentang jenis-jenis arus yang dapat dibagi berdasarkan letaknya, berdasarkan suhu, berdasarkan kedalaman, dan berdasarkan faktor penyebab terjadinya arus. Berdasarkan letaknya, arus dibedakan menjadi dua, yaitu arus atas dan arus bawah. Arus atas adalah arus yang bergerak di permukaan laut dan pada umumnya disebabkan oleh angin, sedangkan arus bawah adalah arus yang bergerak di bawah permukaan laut, biasanya disebabkan oleh perbedaan densitas. Yang kedua, berdasarkan suhunya, arus dibagi menjadi arus panas dan arus dingin. Arus panas adalah arus yang suhunya lebih panas dari daerah yang dilalui, dan arus dingin adalah arus yang suhunya lebih dingin dari daerah yang dilaluinya. Yang ketiga, berdasarkan kedalaman, arus dibagi menjadi arus permukaan dan arus dalam. Arus permukaan adalah arus yang terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan, bergerak dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Sedangkan arus dalam adalah arus yang terjadi jauh di dasar perairan, arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Yang keempat, arus berdasarkan faktor penyebabnya dibagi menjadi arus Ekman, arus pasang surut, arus termohaline, dan arus geostrofik. Arus Ekman adalah arus yang disebabkan oleh gesekan angin dan bergerak membentuk spiral di laut dalam. Arus pasang surut adalah arus yang disebabkan oleh adanya gaya pembangkit pasang surut, umumnya benda-benda langit seperti bulan dan matahari. Arus termohaline yaitu arus yang disebabkan oleh gradien atau kemiringan atau perbedaan densitas air laut, dan arus geostrofik adalah arus yang disebabkan karena terjadinya kesetimbangan antara gaya gradien tekanan mendatar dengan gaya Coriolis pada dua gradien densitas yang berbeda. Selanjutnya adalah tentang pengaruh arus laut terhadap iklim, antara lain 1. Arus laut yang dingin akan menurunkan suhu udara di daratan, sedangkan arus laut panas akan menaikkan suhu di daratan. Misalnya, arus Teluk Atlantik Utara mempertahankan suhu musim dingin di sepanjang pantai di Eropa Barat di atas 0 derajat Celcius. Demikian juga pengaruh arus panas Kuroshio pada pantai-pantai di sekitarnya. Arus yang mengarah ke kutub pada umumnya bersifat lebih panas daripada lingkungan sekitarnya, sehingga dinamakan arus panas. Sebaliknya, arus yang menuju ekuator pada umumnya bersifat dingin daripada lingkungan sekitarnya, sehingga arus dingin. Yang kedua, arus panas pada umumnya mengakibatkan peningkatan curah hujan karena udara di atas lautan banyak membawa uap air. Sebaliknya, arus dingin yang sedikit membawa uap air dan bergerak ke daerah lebih panas, kelembapan menjadi turun. Yang ketiga, udara yang terbentuk di atas macam-macam arus laut kadang-kadang dapat bertemu dan sebagian bercampur dan terkondensasi membentuk kabut. Selanjutnya adalah fenomena geosfer akibat arus laut. Yang pertama, rip current. Rip current adalah arus kuat dari air laut yang bergerak menjauh dari pantai. Arus ini dapat menyeret seseorang yang sedang berenang ke tengah laut. Penyebab utama timbulnya arus pecah atau rip current adalah arah datang gelombang dan morfologi pantai. Apabila gelombang datang membentuk sudut dan mengarah pada satu titik, maka akan kemungkinan timbulnya arus pecah. Morfologi pantai dengan bentuk pantai cekung ataupun adanya celah pada dua gosong bisa menimbulkan terbentuknya arus pecah juga. Besarnya kecepatan arus pecah bergantung pada tinggi dan kecepatan gelombang yang datang, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh kecepatan angin dan bentuk dasar perairan. Arus pecah atau rip current dapat terlihat jelas apabila dilihat dari ketinggian. Apabila dari pantai, kita bisa mengenali ciri-cirinya dari bentuk gelombang pecah yang terbentuk, aliran sedimen atau sampah laut seperti rumput laut, ganggang, lamun, dan
dan lain-lain yang mengapung di pesisir dan bentuk pantainya itu sendiri. Perairan dengan adanya arus pecah biasanya terlihat lebih tenang, berwarna lebih gelap, dan banyak sampah laut yang mengambang menjauhi pantai. Yang kedua adalah upwelling. Upwelling adalah naiknya air dingin dari lapisan dalam ke permukaan laut. Wilayah upwelling umumnya ditandai dengan kandungan nutrien yang tinggi dan suhu permukaan yang lebih rendah dari sekitarnya. Dan yang terakhir adalah downwelling. Downwelling adalah turunnya air permukaan laut ke lapisan lebih dalam sebagai fenomena yang berkebalikan dengan upwelling. Adapun wilayah downwelling umumnya ditandai dengan kandungan nutrien yang rendah dan suhu permukaan yang lebih tinggi dari sekitarnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.